warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam hormat kepada Bapak Sandika Arya Yuda Rahman, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad SK Fahmi dari kelas MN22E akan mempresentasikan atau memaparkan dari laporan studi kelayakan bisnis dari usaha yang saya buat, yaitu CP Street. Jadi untuk yang pertama daftar isi, itu ada pendahuluan, kajian aspek legalitas bisnis, lalu aspek pasar dan peluang bisnis, aspek finansial, aspek manajemen dan operasi, lalu aspek teknis dan operasi, yang ketujuh aspek AMDAL dan penutup. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang, perkembangan industri di Indonesia semakin pesat seiring dengan globalisasi, menciptakan persaingan ketat di antara wirausaha kuliner. Banyak pengusaha, baik restoran kecil maupun besar, berinovasi untuk menarik konsumen melalui strategi yang berfokus pada kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan kualitas pelayanan. Mie Street muncul sebagai solusi dengan konsep street food modern, menawarkan kelezatan mie dengan suasana santai dan kekinian. Target pasar Mie Street adalah konsumen yang mencari pengalaman makan berkualitas dengan harga terjangkau. Gaya hidup masyarakat yang semakin modern mendorong preferensi terhadap makanan cepat dan praktis. Lalu ada rumusan masalah. Jadi yang pertama ada bagaimana kebutuhan legalitas bisnis untuk usaha Mie Street. Lalu yang kedua bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga bagaimana dukungan finansial. Lalu yang keempat bagaimana aspek manajemen dan operasi. Yang kelima bagaimana aspek teknis dan operasi. Lalu yang terakhir bagaimana aspek AMDAL. Lalu selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama ada menjelaskan kebutuhan legalitas bisnis untuk usaha Mie Street, lalu menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran, lalu yang ketiga menjelaskan dukungan finansial, lalu yang keempat menjelaskan aspek manajemen dan operasi, lalu menjelaskan aspek teknis dan operasi, dan yang terakhir menjelaskan aspek AMDAL. Lalu ada kegunaannya. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi potensi pasar dan peluang, lalu yang kedua mengevaluasi aspek finansial dan risiko, lalu yang ketiga menjamin kepatuhan legal dan operasional yang efisien. Lalu selanjutnya ada kajian aspek legalitas bisnis. Jadi yang pertama ada identitas perusahaan. Jadi yang pertama ada nama perusahaannya yaitu CP Mie Street, lalu merek dagang Mie Street, jenis usahanya yaitu dagang, kegiatan usahanya menyediakan penjualan dan layanan pelanggan. Untuk alamatnya Jalan Galumas, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang 41361. Untuk pemiliknya Muhammad SK Fahmi. Untuk logonya seperti ini. Lalu di sini ada keterangan logonya. Jadi mangkuk mie dengan topping cabai, sayur dan telur mencerminkan kelezatan street food khas Asia. Sumpit dan cabai merah menambah kesan autentik serta pedas, sedangkan tipografi tebal dan warna cerah menciptakan kesan modern dan menarik, ideal untuk merepresentasikan restoran mie yang dinamis. Lalu ada nomor telepon, dan satu lagi ada email yaitu azgafahmi258@gmail.com. Lalu selanjutnya yang kedua ada aspek legal. Jadi ada nama perusahaannya Mie Street, bentuk usahanya CP, lalu akta notarisnya nomor 3, Ibu Naomi Bunga SHMH, permodalannya. Jadi untuk yang pertama modal dasar yaitu sebesar 150 juta, lalu modal ditempatkan yaitu 75 juta, lalu modal disetor 25 juta, surat izin usaha perdagangan yaitu nomor 12 tahun 2024, surat pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu nomor 25, tanda daftar perseroan nomor 45, surat izin tempat usaha nomor 33, surat izin mendirikan bangunan nomor 18. Lalu ada struktur organisasi. Di sini ada pemilik, lalu manajer, lalu keuangan, lalu manajer operasi, kepala koki, pelayan, kasir, staf kebersihan. Lalu ada uraian kerja. Di sini ada pemilik atau owner. Jadi bertanggung jawab atas visi, misi serta keputusan strategis dan finansial jangka panjang dan mengawasi kinerja keseluruhan bisnis. Lalu manajer.
mengelola operasional harian termasuk memastikan kualitas produk, pelayanan, dan kebersihan sesuai standar. Lalu keuangan atau financial officer mengelola keuangan restoran secara keseluruhan seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran serta laba rugi. Lalu manajer operasional mengelola operasi sehari-hari seperti mengatur jadwal kerja, stok bahan, dan memastikan kualitas layanan dan menjembatani komunikasi antara pemilik dan karyawan lain. Lalu kepala koki bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di dapur dan menyusun menu, mengawasi kualitas makanan dan memastikan dapur berjalan efisien. Lalu koki memasak dan menyiapkan hidangan sesuai dengan standar restoran dan bekerja di bawah instruksi kepala koki. Lalu ada pelayan, yaitu melayani pelanggan, mencatat pesanan, dan mengantar makanan ke meja dan menjaga kebersihan dan kenyamanan area pelanggan. Kenyamanan area pelanggan. Lalu ada kasir, menyusun pembayaran dan menjaga laporan keuangan harian dan bertanggung jawab atas transaksi dan catatan keuangan. Lalu yang terakhir ada staf kebersihan, yaitu bertugas menjaga kebersihan area dapur dan ruang makan dan mendukung operasional dengan memastikan tempat tetap rapi dan higienis. Lalu ada aspek pasar dan peluang bisnis. Jadi yang pertama ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Menghitung calon konsumen dilihat dari lingkungan. Jadi yang pertama ada pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, masyarakat, karyawan. Jadi untuk total pelajar SMP itu ada di 115, lalu pelajar SMA ada di 170, lalu untuk mahasiswa ada di 340, lalu di masyarakat ada 440, di karyawan ada 255. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu 1320. Lalu yang kedua ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu masyarakat dan mahasiswa karena tempat Mistreet berada di tengah kota dan berdekatan dengan kampus. Jadi untuk konsumennya itu masyarakat dan mahasiswa dengan total 440 untuk masyarakat, lalu untuk mahasiswa yaitu 340 dengan total keseluruhannya yaitu 780. Lalu ada analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix pada usaha ini adalah yang pertama ada produk. Mistreet menawarkan berbagai jenis mie dengan varian topping dan bumbu khas termasuk mie kuah, mie goreng, dan mie pedas. Semua produk dibuat dari bahan berkualitas dan segar serta diolah oleh tim dapur yang terampil. Lalu yang kedua ada harga. Strategi harga usaha Mistreet ditentukan berdasarkan segmentasi pasar yang mencakup pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Harga yang ditawarkan bersaing dan terjangkau dengan pendekatan penetrasi harga untuk menarik konsumen baru serta program diskon untuk mendorong pembelian berulang. Lalu yang ketiga ada tempat. Mistreet memilih lokasi strategis dengan dekat sekolah, universitas, dan area perkantoran untuk menjangkau target konsumen yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan platform delivery online untuk memperluas distribusi. Lalu yang keempat ada promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dengan konsep kreatif yang menarik perhatian, Mistreet juga memanfaatkan influencer lokal dan program loyalitas. Lalu yang keempat ada analisis pemasaran di masa depan. Bisnis kuliner berbasis mie seperti Mistreet memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan dengan semakin tinggi minat masyarakat terhadap makanan cepat saji namun tetap lezat. Mistreet dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen dari berbagai kalangan. Lalu yang kelima, pemanfaatan teknologi dan pemasaran. Jadi teknologi digital, khususnya media sosial, menjadi salah satu kunci utama dalam pemasaran Mistreet.
Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memberikan peluang pasar untuk mempromosikan produk secara luas dengan biaya yang relatif rendah. Misread dapat memanfaatkan konten kreatif seperti video proses pembuatan mie, ulasan pelanggan, dan kampanye diskon untuk meningkatkan engagement dan awareness. Lalu yang keenam, simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Pasar untuk bisnis kuliner berbasis mie sangatlah luas dan beragam. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai segmen pasar yang dituju, Misread dapat terus mengembangkan strateginya untuk mencapai pertumbuhan yang keberlanjutan. Kombinasi antara produk berkualitas, harga kompetitif, distribusi yang efektif, dan promosi digital yang agresif akan membuka peluang besar bagi Misread untuk mengkokohkan posisinya di pasar. Lalu ada aspek finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal kerja. Jadi ada perputaran modal kerja, kebutuhan modal kerja per tahunnya yaitu 150 juta, lalu untuk total investasinya sebesar 200 juta, lalu jumlah kebutuhan dananya yaitu 350 juta. Periode perputaran balik modal dana. Jadi jumlah bulan dalam setahun yaitu 12 bulan. Periode perputaran modal kerja dalam per tahun untuk asumsi bulannya itu 2 bulan. Lalu yang kedua ada cash flow sampai dengan cost of capital. Jadi untuk rumusnya yaitu rumus penyusutan yaitu investasi dikurang dengan modal. Jadi di sini dikurang dengan modal lalu dibagi dengan umur ekonomis. Lalu di sini tinggal dihitung saja untuk hasil akhirnya yaitu 10 juta. Jadi biaya penyusutan per tahunnya adalah 10 juta. Lalu untuk tabelnya yaitu yang pertama ada tahun 2024 untuk total PV kas bersihnya yaitu 58.310.000. Lalu untuk tahun 2025 yaitu 49.968.000. Lalu untuk 2026 yaitu 42.846.000. Lalu untuk tahun 2027 yaitu 36.632.000. Lalu untuk di tahun 2028 yaitu 31.356.000. Jadi untuk total keseluruhannya dari PPI kas bersih yaitu 219.112.000. Lalu yang ketiga ada analisis payback periode. Itu yang pertama ada investasi sebesar 200 juta. Lalu kas bersih per tahun pertama yaitu 70 juta. Jadi tinggal dikurangi saja hasilnya 130 juta. Lalu kas bersih tahun kedua yaitu 72 juta. Jadi 130 juta itu dikurang dengan 72 juta akan dapatkan hasil 58 juta. Karena sisa tidak dapat dikurangi profit tahun ketiga, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun ketiga yaitu PP sama dengan 58 juta dibagi dengan 74 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 9,5 bulan atau dibulatkan menjadi 9 bulan. Maka payback periodenya adalah 9 bulan. Lalu yang keempat ada average rate of return. Total EAT-nya yaitu di sini sudah dijumlahkan yaitu mendapatkan hasil 320 juta. Lalu untuk menghitung rata-rata EAT kita tuh membutuhkan rumus yaitu total EAT dibagi dengan umur ekonomis yaitu dengan total EAT-nya 320 juta dibagi dengan 5 tahun sama dengan 64 juta. Lalu untuk rata-rata investasi yaitu rumusnya investasi dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 200 juta dibagi dengan 2 hasilnya 100 juta. Lalu untuk ARR-nya sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Jadi sama dengan 64 juta dibagi dengan 100 juta sama dengan 64%. Lalu yang kelima ada net present value atau NPV. Jadi untuk ini tabelnya. Jadi untuk NPV sama dengan PP kas bersih dikurang dengan investasi. Jadi NPV sama dengan
219.112.000 dikurang dengan investasi yaitu sebesar 200 juta. Jadi NPP-nya sama dengan 19.112.000. Lalu yang keenam ada profitability index. Jadi ini untuk rumus pengambilan keputusannya. Jadi jika PPI lebih besar dari 1, maka bisa dikatakan usaha tersebut layak. Sebaliknya jika PPI lebih kecil dari 1, maka bisa dikatakan usaha tersebut tidak layak. Jadi untuk cara perhitungannya, PI sama dengan PPI kas bersih dibagi dengan PPI investasi dikali dengan 100. Lalu PI sama dengan 219.112.000 dibagi dengan 200 juta dikali dengan 100% sama dengan 1,5%, dibulatkan menjadi 1,1%. Lalu yang ketujuh ada simpulan hasil kajian finansial. Jadi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai PI yaitu sebesar 1,1%, yang dimana apabila PI lebih besar dari 1, maka bisa dikatakan bahwa bisnis Misrit dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Lalu ada aspek manajemen dan operasi. Yang pertama ada aspek manajemen, itu fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi manajemen. Jadi yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan mencangkup pengembangan produk dengan variasi menu yang menarik, pengelolaan keuangan untuk anggaran operasional, strategi pemasaran melalui media sosial dan platform pesan antar, serta perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Struktur organisasi Misrit jelas memiliki, yaitu meliputi pemilik, manajer, tim produksi, tim pemasaran, dan kasir. Lalu yang ketiga ada actualing atau penggerakan, yaitu karyawan dimotivasi melalui insentif dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. SOP diterapkan untuk memastikan prosedur diikuti, dan kreativitas dalam promosi didorong untuk memperkuat merek. Lalu yang keempat ada controlling atau pengawasan, yaitu pengawasan dilakukan terhadap kualitas produk, laporan keuangan, dan kinerja karyawan. Feedback dari pelanggan dikumpulkan untuk mengevaluasi kepuasan, serta persediaan bahan baku diawasi untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk. Bahan baku juga diawasi untuk memastikan efisiensi penggunaan dan menjaga kualitas produk. Lalu ada perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengadaan tenaga kerja, yaitu Misrit merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan, termasuk produksi, pelayanan, dan pemasaran digital. Lalu yang kedua ada penarikan atau rekrutmen. Misrit mencari calon karyawan melalui pengumuman lowongan di media sosial dan sistem pencarian kerja dengan fokus pada penarikan pelamar yang kompeten untuk posisi operator produksi, pemasaran, dan manajemen. Lalu yang ketiga ada seleksi. Jadi proses seleksi meliputi wawancara dan tes keterampilan untuk menilai kemampuan pelamar dengan menekankan pada keahlian teknis dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat ada penempatan. Setelah seleksi, karyawan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka, seperti menempatkan operator produksi dapur dan ahli digital marketing di divisi pemasaran digital untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja. Lalu yang kedua ada aspek operasi. Yang pertama ada manajemen proyek. Jadi yang pertama yaitu perencanaan operasional. Misrit menerapkan rencana harian dan bulanan untuk produksi dan distribusi, termasuk penjadwalan produksi, persediaan bahan baku, dan strategi pemasaran untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua ada pencatatan keuangan dan laporan. Setiap transaksi dan pengeluaran dicatat secara teliti untuk memastikan transparansi. Pencatatan harian dilakukan untuk
memantau arus kas dan laporan bulanan disusun untuk evaluasi kinerja keuangan, membantu perusahaan menyusun strategi. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Jadi sumber daya manusia diatur agar bekerja efektif sesuai tugas masing-masing dengan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan. Penggunaan bahan baku dan peralatan juga dipantau untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Lalu yang keempat ada kontrol kualitas dan pengawasan produksi. Jadi Misrit menerapkan kontrol ketat pada setiap tahap produksi dan penerimaan bahan baku hingga produk akhir untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. 5. Ada evaluasi dan pengembangan. Jadi evaluasi berkala dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dengan umpan balik dari pelanggan dan karyawan sebagai dasar untuk pengembangan bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Lalu yang B ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama ada manajer. Jadi bertugas mengawasi operasional harian, mengatur jadwal karyawan, membuat keputusan strategis, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta pemasok. Lalu yang kedua ada keuangan, yaitu bertugas mengelola pembukuan, mencatat transaksi, membuat laporan keuangan bulanan, mengawasi anggaran, dan memaksimalkan kelancaran arus kas. Lalu yang ketiga ada manajer operasi, yaitu memastikan operasional dapur berjalan lancar, mengatur alur kerja staf dapur, mengawasi persediaan bahan baku, dan memantau kualitas produk. Lalu yang keempat ada kepala koki, jadi mengatur tim dapur, memastikan standar resep dan kualitas makanan, merancang menu, serta mengelola persiapan bahan baku. Yang kelima ada koki, berfungsi menyiapkan dan memasak menu sesuai standar, menjaga kebersihan area dapur, serta bekerja sama dengan tim untuk menjaga efisiensi operasional. Lalu ada pelayan, yaitu bertugas melayani pelanggan dengan ramah, pencatatan pesanan, menyajikan makanan dan minuman, serta memastikan kepuasan pelanggan selama di restoran. Lalu yang ketujuh ada kasir, bertujuan mengelola transaksi pembayaran, pengoperasian sistem POS, dan pemberian pelayanan yang cepat dan ramah di area kasir. Lalu yang kedelapan ada staf kebersihan, yaitu menjaga kebersihan dapur, area makan, dan fasilitas umum lainnya, serta memastikan restoran selalu dalam kondisi bersih dan rapi. Lalu selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Jadi yang pertama ada aspek teknis. Yang A ada manajemen operasional. Jadi yang pertama itu ada menyediakan bahan baku, lalu yang kedua itu proses produksi. Jadi setiap menu mie harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP untuk memastikan konsistensi rasa dan kualitas. Lalu yang ketiga ada mengendalikan persediaan. Lalu yang keempat ada kebersihan dan keamanan. Lalu yang B yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada rekrutmen. Lalu yang kedua ada pelatihan, yang ketiga ada penjadwalan shift, lalu yang keempat ada evaluasi kinerja. Selanjutnya C, manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada pencatatan transaksi harian, lalu yang kedua pengelolaan biaya operasional, lalu yang ketiga laporan keuangan bulanan, dan yang keempat mengendalikan arus kas. Lalu yang D ada manajemen pemasaran, jadi yang pertama itu ada digital marketing, lalu promosi dan diskon. Lalu yang ketiga kerjasama dengan platform pesan antar. Lalu yang keempat ada feedback pelanggan. Lalu selanjutnya E ada manajemen kualitas. Jadi yang pertama itu ada standar kualitas bahan baku. Lalu yang kedua kontrol kualitas produksi. Yang ketiga penanganan keluhan. Lalu yang keempat inovasi produk. Selanjutnya F manajemen administrasi. Yang pertama itu mencatat data, lalu menyusun dokumen legalitas usaha, lalu yang ketiga mengelola inventaris, dan yang keempat yaitu sistem pemesanan. Selanjutnya yang kedua ada aspek operasi. Jadi di sini yang A ada pemilihan lokasi. Lokasi usaha Misrit rencananya akan berada di Karawang Barat, tepatnya di kawasan bisnis dan permukiman di sekitar jalan utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada akses yang mudah dijangkau baik oleh pejalan kaki maupun kendaraan.
Area ini juga berada dekat dengan kampus, sekolah, perkantoran, dan kawasan perumahan, sehingga berpotensi besar menarik konsumen dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar, karyawan, dan keluarga. Kombinasi lokasi yang strategis ini dapat mendukung pertumbuhan pasar yang luas dan memastikan bahwa usaha mie street tetap dekat dengan target konsumen sehari-hari. Lalu yang B itu ada opening hours. Jadi mie street akan beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali hari Sabtu dan Minggu di mana jam operasional diperpanjang hingga pukul 11 malam. Untuk melayani lebih banyak pelanggan yang ingin bersantap di malam hari. Mie street juga akan tetap buka pada hari libur nasional tertentu, namun akan tutup saat hari raya besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak, dan Tahun Baru untuk memberi kesempatan pada karyawan untuk beristirahat dan merayakan hari besar bersama keluarga. Lalu yang C ada tata letak. Bisa dilihat di sini tata letaknya. Jadi di sini ada meja makan untuk bagi para konsumen yang makan di tempat. Lalu ada kitchen dan ada kasir dan lain-lain. Selanjutnya ada D, sarana dan prasarana. Jadi yang pertama itu ada biaya sewa dibayar di muka dengan total investasinya yaitu 139.500.000. Lalu yang kedua ada mesin kasir dengan total investasinya yaitu 8 juta. Lalu yang ketiga ada AC dengan total investasinya 20 juta. Lalu ada meja dengan total 5 juta. Lalu ada kursi dengan total 6 juta. Lalu ada spanduk dengan total 1.500.000. Lalu yang kedelapan ada kitchen set yaitu 20 juta. Jadi untuk total keseluruhan investasinya yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya ada E, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu ada lemari pendingin, lalu kompor gas, wajan besar, panci, pisau satu set, lalu alat makan seperti piring, sendok, dan lain-lain. Lalu ada blender, lalu ada tempat sampah, tisu dan tempat tisu, rak penyimpanan, lalu mesin pembuat minuman. Selanjutnya ada alat kebersihan seperti sapu, pel, dan lain-lain. Lalu ada sendok ukur, serbet, penghisap asap, freezer, lampu hias dekorasi, lalu ada speaker musik, lalu ada keset. Selanjutnya yaitu yang F ada kelengkapan administrasi. Jadi yang pertama itu ada biaya perizinan sebesar harga per tahunnya yaitu 12 juta. Lalu yang kedua ada biaya listrik sebesar 8.400.000. Lalu yang ketiga ada biaya air sebesar 3.600.000. Lalu ada biaya internet atau WiFi sebesar 7.200.000. Lalu ada biaya ATK itu sebesar 2.400.000. Lalu ada sewa ruko sebesar 180 juta. Lalu yang ketujuh ada biaya perawatan yaitu 12 juta. Lalu yang kedelapan ada biaya promosi yaitu 6 juta. Lalu selanjutnya ada gaji manajer sebesar 66 juta. Lalu yang ke-10 ada gaji karyawan sebesar 288 juta. Lalu yang ke-11 ada gaji cleaning service yaitu sebesar 24 juta. Untuk total biaya administrasi umumnya yaitu sebesar 609.600.000. Lalu selanjutnya yang G, manajemen proyek. Jadi yang pertama itu dalam operasi sehari-hari, tim mie street akan melakukan pencatatan keseluruhan kegiatan seperti absensi karyawan, jumlah pelanggan harian, pendataan pelanggan baru, dan pencatatan transaksi harian. Yang kedua ada pencatatan jumlah pengeluaran dan pemasukan dilakukan setiap hari secara manual di buku laporan yang kemudian akan diinput ke dalam sistem keuangan. Lalu yang ketiga, setiap pelanggan yang melakukan pemesanan pertama kali akan dicatat dalam sistem dengan mengisi data
kontak yang akan digunakan untuk memberikan layanan pelanggan, promosi atau diskon khusus. Lalu yang keempat ada tim dapur dan staf front end akan melakukan pengecekan persediaan bahan baku setiap hari sebelum dan setelah operasional. Lalu yang kelima ada Misrit menyediakan layanan catering atau pemesanan dalam jumlah besar untuk pelanggan khusus. Lalu yang keenam ada untuk menjaga kualitas produk, tim Misrit akan melakukan koordinasi harian antara staf dapur dan staf layanan untuk memastikan makanan disajikan dengan cepat dan dalam kondisi terbaik. Yang ketujuh ada fasilitas layanan konsultasi rasa atau preferensi pelanggan akan diberikan pada saat pemesanan besar atau catering. Yang kedelapan ada ruang santai dan fasilitas pelanggan. Yang kesembilan ada papan pengumuman dan promosi. Lalu yang H ada SDM yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada administrasi, yang kedua ada koki utama, lalu yang ketiga ada asisten koki, yang keempat ada pelayan, yang kelima ada kasir, yang keenam ada petugas kebersihan. Baik, selanjutnya ada aspek AMDAL. Yang pertama itu ada dukungan lingkungan fisik. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi alat penting untuk mengevaluasi potensi risiko dan manfaat dari proyek yang akan dijalankan. Sehingga ini memastikan bahwa usaha tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga keberlanjutan secara ekologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik dalam ruang lingkup studi kelayakan bisnis meliputi komponen abiotik seperti kualitas dan ketersediaan air, jenis dan kesuburan tanah, serta iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas usaha. Berikut ini ada beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai preferensi. Yang pertama itu ada komponen abiotik, yang kedua ada komponen biotik, yang ketiga ada interaksi sosial. Baik, selanjutnya yang kedua ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu proses evaluasi yang mendalam untuk menilai dampak yang mungkin terjadi akibat suatu proyek atau kegiatan tertentu di lingkungan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting dari usaha atau kegiatan yang direncanakan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL bertujuan untuk yang pertama itu mengidentifikasi dampak negatif dan positif dari proyek terhadap lingkungan. Lalu yang kedua yaitu memberikan masukan dan penyusunan desain teknis dan rencana pengelolaan lingkungan. Lalu yang ketiga menginformasikan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana usaha. Lalu yang ketiga ada simpulan dukungan lingkungan. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan alat penting dalam evaluasi proyek untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan keuntungan ekonomi. AMDAL menilai potensi risiko dan manfaat dari suatu kegiatan dengan mempertimbangkan komponen abiotik seperti kualitas air, jenis tanah, dan iklim, serta komponen biotik yang mencakup flora dan fauna. Proses AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi dampak negatif dan positif dari proyek, memberikan masukan dalam desain teknis, dan menginformasikan masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa AMDAL diperlukan untuk mengambil keputusan terkait usaha yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Dengan demikian, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai panduan untuk pembangunan keberlanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aktivitas manusia dan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir ada penutup. Jadi CV Misrit hadir dengan visi untuk menjadi pelopor dalam industri kuliner yang menghadirkan kualitas, inovasi, dan pengalaman makanan terbaik kepada konsumennya dengan fondasi yang kuat dalam manajemen operasional, strategi pemasaran yang efektif, serta analisis pasar yang cermat. Misrit memiliki potensi besar untuk berkembang secara keberlanjutan di pasar yang kompetitif. Dukungan dari tim yang berdedikasi, sistem produksi yang efisien, serta pemanfaatan teknologi dalam pemasaran digital menjadi keunggulan yang akan membawa usaha ini semakin dekat dengan target pasarnya. Melalui perencanaan yang matang dalam aspek keuangan, Misrit mampu memaksimalkan peluang pasar dan meraih keuntungan yang optimal dalam jangka panjang.
Dengan terus mengedepankan inovasi produk dan layanan yang berkualitas, Miss Read berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik bagi pelanggan, sambil tetap menjaga pertumbuhan yang keberlanjutan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kami optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan kerja keras, Miss Read akan terus berkembang menjadi brand kuliner yang diperhitungkan dan dicintai oleh banyak orang. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.